Jangan punya hati yang jelek. Buat apa kamu zikir, wiritan, tapi hatimu masih busuk? Buat apa kamu ikut yasin, tahlil, tapi tetap gibahin, ngerasani temannya? Buat apa kamu tahajud, tapi hatinya tetap jelek? Nauzubillah min zalik. Itu tirakat ternyata. Hati yang baik itu tirakat. Gak usah jelekin siapa-siapa. Semakin banyak orang dicela, semakin stres yang jelek-jelekin. Udah gak usah jelek-jelekin. Jangan jelek hatinya. Orang hatinya jelek juga mati, orang hatinya baik juga mati. Kan lebih baik memilih hati yang baik. Orang sama matinya ingin anaknya punya derajat, orang tuanya hatinya yang baik. Jangan suka membenci orang, jangan suka jelek-jelekin orang. Itu tirakat ternyata. Saya sudah memperhatikan mulai lakon haji, cara umroh, cara tirakat apa saja sudah saya lakukan. Tirakat itu sampai bertapa saya juga pernah. Ternyata bertapa yang paling susah itu, yang paling sulit itu tirakat punya hati yang baik. Itu ternyata. Ya demikianlah Mbah Maimun Zubair di dalam uji materinya menjalankan praktik lelakunya yang dengan mantap kemudian ditularkan demi perdamaian dunia seisinya tentunya. Amin ya robbal alamin. Contoh, kalau hati dan pikiran seseorang telah dirasuki kebencian terhadap sesamanya, ya tidak bisa menjaga perdamaian jadinya. Satu contoh nyata ya yang saya ceritakan di sini, yang namanya Jinghe Suyanto itu suka mengurusi orang, tapi mengurusnya tidak benar dan malah bisa bikin rusak. Pada tanggal 11 Januari 2026, saya akan merawat bunga persembahan di atas meja altarnya Yang Mulia Kongco Kuankong. Wadah tempat bunganya besar, isi bunganya pun banyak sampai tinggi menyerupai gunung. Lah, bunga tersebut kalau didiamkan terus, yang berada di posisi bawah tentu menjadi panas. Kalau seharian penuh atau dalam waktu 2 hari terus dibiarkan tanpa diberikan perawatan, pasti terjadilah proses pembusukan. Maka dari itu, saya sudah sejak lama melakukan perawatan bunga di meja altarnya Kongco supaya tidak terjadi proses pembusukan. Maka saya balik posisinya bunga. Langkah pertama, saya cakup dengan kedua tangan bagian bunga yang di atas atau puncaknya. Saya angkat keluar dari dalam wadahnya dan saya letakkan di atas meja altar. Meja berlapis marmer. Selanjutnya bunga yang di dalam wadahnya saya balik, yang asalnya di permukaan di atas saya balik ke posisi bawah, seperti orang membalikkan tahu waktu digoreng. Kalau wadah yang cukup besar berisi bunga sampai menggunung, dalam waktu kurang dari 12 jam bunga yang di posisi setengah kedalaman sudah terasa hangat saat saya pegang. Sedangkan bunga yang paling bawah yang menempel langsung di wadahnya malah basah berkeringat. Pernah juga umat yang dari kota Surabaya membawakan bunga mawar untuk Kongco dengan diberi es batu pendingin biar bunganya tetap segar. Nah, setelah ditaruh di dalam wadah persembahan bunga dalam waktu kurang dari 12 jam, saya akan merawatnya dengan cara membalikkan posisi bunga. Sebagaimana biasanya, yang bawah saya balik ke posisi atas. Ternyata ada genangan air di dalam wadah persembahan bunga itu. Airnya kira-kira setengah gelas air mineral.
lalu saya buang. Air tersebut berasal dari resapan airnya es batu. Nah, saya kembalikan lagi pada kejadian tanggal 11 Januari 2026. Ketika saya sedang merawat bunga di atas meja altarnya Kongco, tiba-tiba Jinghe alias Suyanto datang mendekati dan langsung menegur saya begini. Mbok apakno wae iku? Kembang wis ditoto apik-apik kok mbok konokno iku. Rusak kabeh engko iku. Lalu saya jawab begini, kembang iki nek gak tak walik bosok. Nek wis bosok ora iso dimanfaatno. Jawab Suyanto lagi, bosok ya wis. Dikandani bolak-balik pancet wae. Nadanya memarahi saya seperti kelenteng miliknya dia sendiri saja. Lalu saya katakan lagi, kembang nek wis bosok ora ono gunane, ora ono manfaate. Komunikasi ini dalam dialek bahasa Jawa. Terjemahan bahasa Indonesianya begini. Jinghe berkata, kamu apakan saja itu? Bunga sudah ditata baik-baik, kok kamu begitukan? Rusak semua nanti itu. Terus saya jawab begini, bunga ini kalau tidak saya balik bisa membusuk. Kalau sudah membusuk jadinya tidak berguna, tidak bisa dimanfaatkan. Kata Jinghe lagi, membusuk ya sudah, diberitahu berkali-kali tetap saja begitu. Dengan nada bicaranya memarahi saya seperti kelenteng miliknya dia pribadi saja. Lalu saya jawab begini, bunga kalau sudah membusuk sudah tidak berguna, sudah tidak ada manfaatnya. Lah Jinghe menegur saya itu didengar jelas sama Mbyokong, juru kuncinya kelenteng Kwansingbyo, dengan gaya memarahi saya. Dan sengaja membuat kesan seakan saya ini orangnya dablek, bandel sekali. Padahal yang dablek itu malah dia orangnya. Sudah saya jelaskan berulang kali, Suyanto dan Ratna kalau menegur saya ketika saya sedang merawat bunga. Kok tetap saja seperti orang bego yang tidak bisa memahami bahasa manusia. Dan kayaknya dia ingin menunjukkan egonya yang sok berkuasa. Bahkan Kongco Kwansin Tekun saja dikenai pasal berlapis sama dia, yaitu pasal no reckon you dan pasal you bukan siapa-siapa di hadapanku. Makanya dia bilang bunganya bosok ya wis, artinya kalau bunganya membusuk ya sudah, biarkan saja. Begitulah dia ini sangat menghina kepada Kongco terang-terangan, tidak mereken sama sekali dan menunjukkan kewibawaannya di hadapan juru kunci alias Mbyokongnya kelenteng Kwansingbyo. Lalu dalam hati saya bilang, kamu ini seperti kere munggah bali saja, kok mentang-mentang terhadap Kongco. Padahal dia ini Jinghe bisa menikmati segala fasilitas di kelenteng Kwansingbyo Tuban. Itu semua miliknya Kongco Kwansin Tekun. Bisa menikmati makan enak sampai kenyang sampai puas, tinggal perintah tukang masaknya Kwansingbyo. Setelah masakannya matang siap saji lalu diantarkan masuk ke dalam kantorannya, dia bersama Ratna lalu makan bersama bagaikan raja dan ratunya Kwansingbyo. Lah istilah kere munggah bali itu kan peribahasa yang berasal dari leluhur Nusantara etnis Jawa. Dan kalimat ini ditujukan kepada orang yang sangat-sangat keterlaluan. Seperti Jinghe ini, setiap bulan menerima gajian dari Kongco. Setiap hari bisa makan apa saja yang dia suka, tinggal omong. Bisa mandi dan tidur, pokoknya segala fasilitas bisa didapat di kelenteng Kwansingbyo sepenuhnya. Dan semua itu adalah miliknya Kongco Kwansin Tekun. Dia tidak pernah mikir membalas budi baiknya, kok malah merendahkan Kongco seperti itu. Kok begitu teganya loh. Nuraninya di mana itu? Digondol setan kali. Jadi nuraninya sudah tidak ada, maka jadinya seperti kere munggah bali yang kira-kira artinya begini. Ada orang kere yang tidak berdaya, lalu kebetulan ada orang yang berbaik hati kepadanya, menolonginya dengan memberikan kehidupan yang layak.
dia kemudian ditidurkan di atas bale. Bale itu sama dengan dipan tempat tidur. Lah, biasanya orang itu tidur di lantai beralaskan tikar. Begitulah kurang lebihnya arti gambaran peribahasa kere munggah bale. Munggah bale itu artinya naik ke dipan. Saya mengatakan ini karena orang ini sangat keterlaluan dan saya bukan makhluk suci. Jadi masih manusiawi mengatakan begini. Masa saya merawat baik-baik bunganya kongco kok dilarang, dimarahi. Mohon para pendengar semua memaklumi kata-kata saya ini yang lebih cenderung mengedepankan pemaparan betapa luhurnya budi pekertinya leluhur Nusantara etnis Jawa, yang sangat menekankan anak cucunya semua harus selalu ingat budi baiknya orang, terutama kepada orang yang pernah menolongnya. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.